Niatnya mau bayar ini nasabah, pinjol-pinjolnya mau diselesaikan. Tapi ternyata malah diancam ke Instagramnya, ke bosnya disampaikan tentang dia punya utang. Jadi malas, jadi urung untuk membayarnya. Dan ini terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Ngobrol bareng Abah Jamal. Bagaimana ini? Di malam hari ini, di video ketiga di hari ini ya. Mudah-mudahan makin membuat kalian semangat luar biasa membara ya. Untuk terus-menerus berkarya di pekerjaannya, untuk terus-menerus menafkahi keluarganya. Yang sedang berjualan semoga Allah mudahkan, yang sedang bekerja semoga Allah lancarkan. Semuanya pada sehat ya, dan mudah-mudahan kita semua diberikan senantiasa keberkahan dan dijaga dari setiap bahaya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, nikmat sehat yang selalu kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Abah akan bahas nasabah ini tadinya niat mau bayar, tapi ternyata malah tidak mau bayar. Kenapa? Karena sudah dihina dan dicaci maki, disebar data-datanya. Simak yuk bagaimana ini nasabah. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel YouTube ini dengan segudang informasi terkait gagal bayar pinjol Anda. Banyak hal yang kita pelajari di channel YouTube ini yang intinya adalah penguatan mental untuk membuat mental Anda sekuat baja. Dan teman-teman semua dimanapun berada ya, sebelum Abah melanjutkan video ini, Abah ingin teman-teman semua bantu support konten Abah ini biar makin gacor, biar makin ada berkibar, biar makin Abah diberikan semangat, biar eksis buat kalian semua ya, dengan cara di subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu di like, di share, komen, pastikan ditekan tombol merah loncengnya sebagai notifikasi atas video terbaru yang Abah upload. Nah teman-teman semua ya, kalian juga tidak hanya cukup menonton, harus tergabung dalam suatu wadah atau komunitas. Abah sudah sediakan, Abah sudah siapkan di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol Nusantara. Silakan untuk kalian yang punya Facebook, Anda cari linknya, ada ya di kolom komentar, Abah sematkan di kolom deskripsi juga Abah taruh, biar memudahkan kalian. Nah kawan-kawan dimanapun berada juga, kalian yang mau join dan gabung di grup WA PMP Official silahkan. Ini grup WA PMP yang Abah buat. Anda mau join silahkan. Syarat dan ketentuannya harus memiliki seragam atau uniform berupa kaos PMP. Boleh Anda miliki dengan menghubungi nomor ini. Ini nomor untuk Anda memiliki kaos sebagai syarat gabung. Nah, teman-teman, Anda bisa juga ya setelah nanti komunikasi ya, setelah nanti gabung di grup PMP, boleh nanti komunikasi dengan Abah di grup tersebut. Sharing dengan Abah, intens dengan Abah, dengan para mentor juga, dengan para nasabah juga yang kebetulan sudah terlebih dahulu masuk. Silahkan ya. Dan ada juga kalian yang sudah gabung di grup PMP nanti boleh memiliki ini. Stiker dilarang masuk untuk mencegah DC pinjol nagih sembarangan ke kalian. Anda pasang ini di setiap sudut rumah Anda di mana bisa diakses oleh siapapun termasuk para DC pinjol. Mereka yang mau masuk ke rumah Anda, debt collector pinjol, harus minta izin. Kalau mereka memaksa masuk, maka diduga melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP dan di pasal 257 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Berpotensi dipenjara mereka. Bisa dipenjara mereka menerobos masuk. Nah, ingin memiliki stiker sakti seperti ini, silakan hubungi nomor Abah. Ya, admin Abah, sorry bukan nomor Abah, nomor admin Abah. Nah, kawan-kawan yang ingin interaksi dengan Abah di YouTube boleh dengan cara ditekan tombol join atau tombol gabung. Di sebelah tombol subscribe nanti akan muncul beberapa opsi, silahkan Anda pilih sesuai dengan Anda mau ya. Oke, simak videonya, semoga menguatkan. Niatnya mau bayar ini nasabah, pinjol-pinjolnya mau diselesaikan. Tapi ternyata malah diancam ke Instagramnya, ke bosnya disampaikan tentang dia punya utang. Jadi malas, jadi urung untuk membayarnya.
Dan ini terjadi. Nah, simak seperti apa ya, apa yang dilakukan oleh nasabah ini. Nah, Abah akan bacakan, kalian bisa lihat, kalian bisa juga baca ya. Parah banget, niatnya pengen bayar, malah WA bos dan IG perusahaan, kalau sampai gue dipecat, wes gimana mau bayar lagi katanya kan. Nah, ini pengirimnya dari 0877 0425 2024 nih. Tuh. Jadi dia dikirimi pesan-pesan seperti ini ya. Tolong carikan karyawan Anda yang bernama ini ya, tidak usah Abah sebutkan. Ini di tempat kerja Somelo sudah gue hubungi, ya. Ancamannya seperti itu. Di Instagram sudah saya hubungi juga. Jadi ini ancaman-ancaman yang dilakukan oleh debt collector ini bukan hanya ke bosnya, tapi ke Instagramnya juga, ke medsosnya diacak-acak seperti ini. Padahal niatnya tadinya mau bayar. Jadi urung bayar kalau seperti ini. Nah, dengerin ya, para pelaku atau pengusaha pinjol ini, dengerin ya. Antek-antek lo, antek-antek Anda, antek-antek kamu semuanya yang bertugas sebagai debt collector. Itulah biang keladi dari rusak dan hancurnya perusahaan kalian. Bagaimana tidak, nasabah ini tadinya berniat untuk menyelesaikan pembayaran, niat bayar, tapi jatuh tempo diacak-acak seperti ini. Apakah tidak ada cara penagihan yang lebih halus, lebih elegan, dan lebih bermartabat? Selain dengan menggonggong seperti gogok seperti ini. Padahal ada cara-cara yang lebih elegan, yang bisa membuat simpati atau empati dari nasabahnya untuk membayar. Tapi dengan dilakukan seperti siapa sih? Logika saja. Anda dihina, dicaci maki, dipermalukan, sampai keluar. Dipermalukan bukan hanya dipermalukan sebatas berhadapan, chat berdua. Tapi ini sudah melintas sampai ke medsos, media sosial atau sosial media. Ini tentunya sudah di luar batas sebagai seorang penagih. Penagih, khususnya pinjaman online, secara aturan OJK itu tidak boleh melakukan upaya-upaya kegiatan menagih selain kepada debiturnya. Menagih itu harus ke debitur. Ataupun ke orang yang mengajukan pinjaman. Tidak ke yang lain. Tidak ke siapapun yang harus mereka tagih. Mereka harus nagih fokus kepada orang yang bersangkutan yang sudah menyerahkan KTP-nya. Itu yang mereka tagih. Nah, banyak sekali sudah ya yang fatal-fatal banget ini. Nagih sampai kemana-mana. Nagih sampai ke bosnya, nagih sampai ke kantornya, nagih sampai kemana-mana, ke kontak darurat, ke kontak-kontak lain yang ada di handphone. Ini sudah sangat keterlaluan dan ini adalah salah satu cara yang paling amat sangat buruk yang terjadi di negeri ini. Adanya pembiaran. Kita melihat adanya pembiaran. Dibiarkan perilaku-perilaku seperti ini. Dan ini sudahlah hal yang lazim jadinya kelihatannya ya. Nah, kawan-kawan dimanapun berada, sangatlah lumrah kalau kalian emosi atas perilaku-perilaku mereka. Sampai akhirnya kalian memutuskan untuk tidak pernah melakukan lagi pembayaran. Karena memang secara logikanya, kalau mereka sudah melemparkan ancaman-ancaman, bahkan ancaman nyata, sudah mempermalukan, dikirim penagihan kepada bosnya dari tempat karyawan ataupun nasabah ini bekerja, dikirim juga ke sanak keluarganya, saudaranya, temannya, emang ini sudah tidak layak lagi untuk dilakukan upaya payment atau pembayaran. Lebih baik dan emang ada baiknya untuk digagal bayar saja. Ini sebagai efek buat mereka. Kalau ini dibayar, setelah mereka ngancam lalu dibayar, maka ini akan jadi kebiasaan yang akan terus mereka lakukan. Ini akan menjadi habit, kebiasaan buruk yang akan terus-menerus mereka lakukan ke depannya. Bukan hanya ke kalian, tapi ke keluarga kalian yang lain, ke saudara lain, bahkan ke teman-teman kita yang lainnya. Ini akan membuat efek ketakutan yang luar biasa. Siapa sih yang nggak takut? Di medsosnya diacak-acak. Medsosnya dibuat tidak nyaman. Medsosnya dikirimi perihal hutang yang harus dibayar. Saatnya kita bergerak. Jangan takut. Lawan mereka. Jangan takut. Ya, karena kalau sekali kalian mundur, maka selamanya mereka akan menginjak. Sekali kita berani, maka mereka akan ciut lama-lama. Mereka juga punya nyali kok. Dan yang pasti, gagal bayar Anda tidak akan pengaruh. Kecuali Anda dipermalukan seperti ini. Kecuali Anda kena slik OJK. Sudah itu aja. Resikonya hanya itu. Yang lainnya tidak. Anda tetap bisa makan. Anda tetap bisa bekerja. Anda tetap bisa berkarya. Anda tetap bisa piknik. Anda bisa traveling. Ketemu keluarga. Ngasih makan anak-anak, istri. Silahkan masih bisa. Tapi gagal bayar kalian itu adalah gagal tagih bagi mereka. Itu adalah ulah mereka. Nasabah tadinya baik-baik saja, mau niat bayar, tapi ternyata diperlakukan seperti binatang seperti ini, diancam, dicaci maki, dipermalukan di media sosial dan media-media lainnya. Maka ketika nasabah sudah memutuskan untuk tidak bayar, kalianlah yang bermasalah para debt collector-nya.
Itu saja kawan-kawan yang ingin Abah sampaikan kali ini. Mudah-mudahan menjadi penguat buat kalian semua, ya. Nah, sebelum Abah tutup, sebelum Abah akhiri, mohon feedback dari kalian semua untuk bikin Abah makin semangat, untuk Abah bikin makin kuat lagi, untuk powerful, memberitahukan, sekaligus mengedukasi kalian dengan informasi-informasi di channel YouTube ini. Bantu dengan tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Alhamdulillah ada di akhir video. Abah kasih kesimpulan ya, karena kesimpulan inilah yang nanti menjadi garis besar dari setiap video-video yang Abah tayangkan. Ada debitur yang sebenarnya niat untuk bayar, tapi ternyata dikirimi pesan ke bosnya. Instagram pribadinya diacak-acak. Instagram kantornya dikirimi pesan-pesan yang membuat malu dari debitur ini. Tadinya mau bayar, jadi males bayar. Jadi ogah bayar. Sudah tepat. Lakukan itu. Ketika Anda sudah berniat ingin menyelesaikan, tapi dijegal dengan cara-cara dipermalukan, sudah selesai. Nggak usah diperpanjang lagi. Nggak usah Anda bayar lagi. Biar mereka tahu bahwa akibat dari perbuatan mereka yang konyol seperti itu berakibat gagal bayar alias gagal tagih bagi mereka. Itu saja yang ingin Abah bawakan. Mudah-mudahan menjadi penyemangat. Dan Abah menghimbau kawan-kawan semua, silakan join dan gabung di grup WA PMP Official biar tidak merasa sendirian. Untuk nomor bagaimana cara gabungnya, silakan hubungi nomor ini dengan chat WA saja, jangan ditelepon ya. Atau bisa interaksi dengan Abah di YouTube dengan cara ditekan tombol join atau tombol gabung. Di sebelah tombol subscribe nanti akan muncul beberapa opsi yang bisa Anda pilih. Silahkan ya. Nah, sebelum Abah akhiri, Abah ingin berdoa buat kalian semua. Semoga doa-doa yang kita kabulkan, yang kita panjatkan Allah kabulkan. Dan Allah ridho atas doa-doa kita. Doa Abah pimpin sebagai seorang muslim agama Islam yang Abah anut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ampuni dosa kami, ya Allah. Ampuni kami semua yang telah bersalah, terjerat ke dalam riba, pinjaman online. Dosa kami, ya Allah. Dosa yang tidak terampuni mungkin, ya Allah. Karena sudah terjerat melanggar perintah-Mu. Tidak mentaati aturan-aturan ataupun larangan-larangan-Mu, ya Allah. Ampuni hamba. Hamba ingin tobat, hijrah, istiqomah, meninggalkan semuanya. Ya Allah, ya Rabb. Untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit, ya Allah, ampuni mereka, sembuhkan sakitnya, pulihkan sakitnya, angkat sakit penyakitnya. Mereka ingin sembuh untuk menghidupi keluarganya, mereka ingin pulih total untuk menafkahi anak istrinya. Ya Allah, ya Rabb. Untuk kawan-kawan kami yang saat ini sebagai pejuang rupiah, ya Allah, lindungi mereka dari setiap bahaya yang menimpa. Jauhkan mereka, ya Allah, dari setiap hal-hal yang akan mencelakai mereka. Dekatkan mereka dengan rezeki-Mu yang halal. Ya Allah, ya Rabb. Untuk teman-teman kami yang saat ini rumah tangganya tidak baik-baik saja, di ujung perceraian, diambang kehancuran. Ya Allah, jauhkan mereka dari kata bercerai. Jauhkan mereka dari percekcokan, dari pertikaian, dari perdebatan. Ya Allah, sayangi mereka. Mereka ingin harmonis, mereka ingin bahagia. Rukunkan kembali rumah tangganya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita selalu panjatkan, doakan, Allah ridho, Allah mendengarnya, dan Allah benar-benar mengkabulkannya untuk kita semua. Semoga kita bisa hijrah, totalitas hijrah, dan istiqomah untuk ada di level tidak mengenal lagi riba dalam kehidupan kita. Lepas semua riba, bukan hanya riba pinjol, semua riba. Bismillah, kita berkah. Itu saja yang ingin Abah bawakan. Mohon maaf atas segala ucapan yang salah yang selalu Abah sampaikan dalam video-video Abah yang ada di YouTube ini. Semoga menjadi manfaat buat kalian semua juga. Dan terima kasih. Abah izin pamit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.